Sahabat Ayu, pernahkah bertanya dalam hati, data saya ini sebenarnya sudah ada di mana saja? KTP sudah ada, KK sudah ada, bahkan data biometrik sudah terekam. Tetapi kenapa saya tetap harus menyerahkan semuanya lagi dan lagi? Halo sahabat Ayu, saya Diah Natalisa. Di episode ketiga ini kita akan membahas satu fondasi penting dalam transformasi pelayanan publik yang sering tidak terlihat tetapi dampaknya sangat terasa. Ya, data. Sahabat Ayu, ini tentang cerita warga yang datanya selalu diminta ulang. Suatu hari, Pak Rahmat mengurus bantuan sosial. Ia datang dengan membawa berkas yang lengkap. Petugas meminta KTP dan KK. Beberapa bulan kemudian, Pak Rahmat mengurus layanan lain, masih di instansi pemerintah. Ia diminta menyerahkan dokumen yang sama. Pak Rahmat mulai bertanya-tanya, bukan dengan nada marah, tapi dengan kebingungan yang jujur. Bukankah data ini sudah pernah saya serahkan sebelumnya? Di benaknya Pak Rahmat, negara terlihat seperti orang yang pelupa. Padahal negara tidak kekurangan data. Justru sebaliknya, negara sangat kaya data. Masalahnya adalah bukan ketiadaan data, melainkan data yang tidak benar-benar bertemu. Sahabat Ayu, fenomena ini dalam kajian kebijakan publik disebut data yang silo. Setiap instansi mengumpulkan data sendiri, menyimpan dengan standar sendiri, dan menggunakannya untuk kebutuhan sendiri. Bagi instansi, ini terlihat wajar. Namun, bagi warga, ini terasa sangat melelahkan. Akibatnya, warga menjadi kurir data. Merekalah yang memindahkan data dari satu kantor ke kantor lain. Padahal dalam pelayanan publik modern, warga seharusnya tidak pernah menjadi penghubung antar sistem. Mari kita lihat dan kita dengar bagaimana cerita aparat di balik keengganan berbagi data. Ibu Maya bekerja di bidang perencanaan. Ia sering mendengar keluhan, kenapa datanya tidak dipakai saja dari instansi lain? Masalahnya bukan karena Bu Maya tidak mau berbagi data. Masalahnya adalah kepercayaan. Pertanyaan yang sering muncul, apakah data itu mutakhir? Siapa yang bertanggung jawab jika datanya salah? Bagaimana jika data disalahgunakan? Disinilah dilema aparatur muncul. Berbagi data memang memudahkan pelayanan, tapi juga membuka risiko baru. Tanpa aturan yang jelas, berbagi data terasa lebih berbahaya daripada meminta warga menyerahkan ulang dokumennya. Sahabat Ayu, transformasi digital tanpa integrasi data ibarat membangun jalan tanpa peta. Data adalah
fondasi dari layanan yang cepat, kebijakan yang tepat sasaran, dan pengambilan keputusan yang akurat. Ketika data terhubung, warga tidak perlu mengulang. Aparat bisa bekerja lebih efisien dan negara bisa hadir secara lebih cerdas. Namun, data yang terhubung harus diikuti dengan standar yang sama, mekanisme keamanan, dan kejelasan tanggung jawab. Tanpa itu, data justru bisa menjadi sumber masalah baru. Kita lihat dari sisi kebijakan. Banyak instansi bangga karena punya data. Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah, untuk apa data itu digunakan? Pelayanan publik berbasis data bukan tentang mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi, melainkan tentang bagaimana menggunakan data yang sudah ada untuk mempermudah hidup warga dan meningkatkan kualitas kebijakan. Transformasi sejati terjadi pada saat data tidak lagi disimpan sebagai aset kekuasaan, tetapi dikelola sebagai alat pelayanan. Sahabat Ayu, jika hari ini warga masih harus membawa map berisi dokumen kemana-mana, itu bukan karena negara kekurangan data. Seringkali karena data belum dipercaya, belum terhubung, dan belum dikelola bersama. Pertanyaan pentingnya bukan apakah instansi kita punya data, tetapi apakah data itu benar-benar membantu warga untuk menyelesaikan urusannya. Di episode berikutnya, kita akan membahas tantangan yang lebih besar lagi, integrasi layanan antar instansi. Karena bagi warga, negara itu satu, bukan kumpulan kantor yang terpisah-pisah. Saya Diah Natalisa, dan ini adalah episode ketiga dari miniseri Transformasi Pelayanan Publik di Era Digital. Sampai jumpa di episode berikutnya, sahabat Ayu.